Mungkin bisa ini Saya raise hand pernah atau Mas. apa? Ada ya? Oh siap, Mas Ella. Ada yang lebih dari satu kali, dua kali? Oke. Ya artinya mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama, juga ada yang sudah pengalaman. Tentu itu tidak masalah ya. Saya juga LPDP itu terakhir Desember lalu itu yang batch 2 2025 itu percobaan ketiga. Tentu yang terpenting adalah teman-teman punya punya courage gitu, punya motivasi dan daftar LPDP itu uh, udah sesuatu yang penting untuk dirayakan gitu. Ada kemauan itu sesuatu yang perlu kita rayakan juga karena banyak sekali yang niat daftar aja belum niat doang belum berani gitu. Niat saja belum berani, apalagi mau hadir ke forum seperti ini investasi eh, di berbagai macam kegiatan, follow beberapa informasi terkait beasiswa itu tidak semua orang punya punya keseriusan seperti itu gitu. Niatnya sudah ada, tetapi kemudian langkah-langkahnya belum bisa dijalankan dengan baik. Nah, teman-teman semua saya kira sudah ada di track yang pas gitu, track yang benar. Hanya saja nanti memang perlu kesabaran, perlu konsistensi, perlu strategi juga ya untuk menuju ke tujuan kita masing-masing begitu. Yang jelas ada yang S3, ada yang mau PhD dari sini. Saya kira masih S2 semua yang di sini ya, tidak masalah juga. Jadi karena kalau yang untuk S3 nanti tentu di aplikasinya itu perlu persiapan yang agak khusus, yaitu diantaranya adalah proposal riset kita gitu ya. Saya ingin ini review aja ya bagi teman-teman yang pertama kali gitu, tetapi mungkin kalau yang sudah tahu secara umum ini ada yang baru daftar, ada yang saya belum baru pertama tidak masalah. Yang tidak kalah penting dan karenanya ini adalah administrasi, justru karena itu administrasi, maka kita tidak boleh lengah gitu, kalau kata saya. Karena sifatnya administrasi dan semuanya bisa kita penuhi, maka penuhilah gitu. Jangan sampai ada yang kemudian seharusnya kita punya, tapi kemudian kita lampirkan, tidak kita lampirkan, atau kita lampirkan tapi salah tempat. Nah, itu administrasi gitu. Karena nanti kalau di LPDP itu kan rangkaian tesnya itu kan ketika administrasi sudah semuanya lengkap, penamaannya jelas, uploadnya di kolom yang seharusnya, maka akan lolos itu gitu. Kalau administrasi kan akan lolos ke tahap wawancara gitu. Jadi saya kira kita tidak boleh lengah, tidak boleh gagal di administrasi, itu perlu persiapan yang matang nanti dan diantaranya adalah ya jangan jangan deadliner gitu. Jangan deadliner, jangan kemudian ya deadliner itu termasuk tidak hanya di deadline tutupnya, tetapi bagi saya deadliner itu ya seminggu sebelum tutup baru ngurus administrasi itu termasuk deadliner gitu. Jadi katakanlah sekarang baru buka, nah teman-teman langsunglah beraksi yang belum pernah daftar, langsung bikin akun, nah langsung apa biasakan diri dengan kolom-kolom yang ada gitu, cek-cek aja, cek-cek kolom-kolomnya isinya apa aja kayak gitu, baru nanti berkas-berkasnya tentu saja perlu dilengkapi dari sekarang. Data diri jelas sudah punya, administrasi kalau misalkan sudah lulus S1 juga sudah punya gitu kan, itu semuanya sudah ada gitu. Nanti tinggal rekomendasi. Nah, rekomendasi juga perlu dilengkapi, diutamakan dari orang yang mengenal kita, tidak harus bombastis, tidak harus menteri gitu. Akan tetapi dosen yang kenal kita dengan baik, skill kita, potensi kita itu justru lebih lebih otentik gitu, lebih jenin, lebih lebih bisa menunjukkan bahwa kita itu orang yang yang apa ikhlas gitu, karena tidak mentargetkan elit, tapi yang di sekeliling kita aja tetapi mengenal kita dengan baik gitu. Riwayat akademik jelas, riwayat akademik dan profesional. Kalau akademik itu ya diantaranya tentu saja nilai gitu ya. Nilai, kemudian kalau ada tulisan ya dilampirkan. Saya kira ini
teman-teman sudah terbiasa dengan ini. Kalau ada apa skripsi yang apa-apa dilampirkan berarti kan bukan yang diterbitkan ya, bukan yang terpublikasi itu dilampirkan. Profesional kalau ada kerjaan yang pernah dilakukan juga ditulis gitu ya. Ini karena harus penuh kesabaran itu ngisi kolom-kolomnya gitu. Dan itu tidak bisa semalam gitu ya. Tetapi isi aja draft disimpan, nanti tengok lagi besoknya, tengok lagi besoknya kayak gitu. Proposal studi ya ini bisa nanti research proposal riset kalau S3 bisa juga nanti kita di esainya kita nanti ini ya hanya membedah esai saya yang saya pakai untuk LPDP nanti ada komentar-komentarnya. Jadi ini ada paparan eh, mungkin 10 slide. Habis itu kita buka sebentar esai saya. Nanti kita sama-sama lihat apa aja yang ada di di esai saya yang sesuai dengan slide ini gitu kira-kira pro- proposal studi dan esai LPDP. Nah, ini komponen utama. Jadi esai LPDP itu ya nanti akan menjawab komponen-komponen yang ada di panduan gitu. Dan itu memang nanti kalau di administrasi ada yang menilai, tetapi selama itu ada ya itu akan lolos ke tahapan interview gitu. Kalau nanti ada LOE ke interview, kalau tidak ada LOE maka akan bakat skolastik itu, tes bakat skolastik TBS itu. Gitu ya. Ini bocor suaranya nih. Oke, itu ya SI LPDP. Nah, ini yang nanti kita akan bahas karena inti ya dari aplikasi LPDP adalah SI-nya gitu kan yang paling banyak menguras pikiran dan waktu dan tenaga kita itu memang di SI-nya. Sementara di data administrasi yang lain, data diri semua itu kan kita sudah punya. Ntar, nggak bisa jalan dong. Oke, nanti esainya secara umum kan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi nyata, ya penilaiannya itu jelas konsistensi. Jadi konsistensi itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Semuanya apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan dari pengantar, dari pembuka sampai penutup itu koheren gitu, itu nyambung gitu, nggak loncat-loncat gitu. Misalkan kita mulai dari pegiat ya, atau lawyer atau pegiat hukum atau advokat, peran kita sebagai advokat ya, dan kita belajar hukum. Nah, kita sudah punya rekam jejak sebagai praktisi hukum, kita mau S2 hukum gitu. Dan nanti ke depannya juga akan berkecimpung di dunia hukum ya. Nanti tinggal dispesifikan hukumnya hukum apa gitu. Nah, itu kan konsistensi. Visi jelas nanti visinya kalau teman-teman baca-baca di visi strateginya atau misinya LPDP itu disambungkan visi misinya LPDP kemudian misalkan asta-citanya presiden kita misalkan atau rencana jangka panjang nasional juga itu juga perlu dilihat itu di di disinergikan gitu. Kemudian juga tentu tidak hanya itu tetapi visi lingkungan di mana kita berkegiatan berkecimpung atau di mana kita kerja gitu itu juga perlu disambungkan jadi nggak harus langsung ke nasional ya, tetapi bisa jadi dari lokal, dari kantor kita, dari organisasi kita, itu bisa mulai dari situ gitu. Tapi nanti dikaitkan dengan kepentingan nasional. Integritas ya ini portofolio kita gitu. Portofolio kita mencerminkan apa kejujuran dan semuanya itu bisa dilihat dari misalkan ya dari dokumen-dokumen. Nanti dokumennya ya tidak boleh ada yang dibuat-buat gitu ya. Semua tentu harus harus menunjukkan dokumen yang otentik ya. Jangan yang palsu-palsu gitu yang otentik gitu ya. Ya, saya kira teman-teman nanti sudah lulus S1 semua lah kan gitu kalau udah mau daftar S2. Pembuka yang reflektif ya, nanti kita lihat pembuka reflektif paling tidak ini bingkainya tuh kerangka di bawah ini masa lalu, masa kini, masa sekarang dan masa depan. Itu inti saya itu gitu. Masa lalunya termasuk saya lulusan ini gitu ya.
Kan itu kan masa lalu sudah selesai. Kita ngambil jurusan hukum, jurusan ekonomi, jurusan apapun itu teknik atau jurusan agama sekalipun gitu, tafsir hadis atau apapun itu masa lalu gitu. Dan di masa lalu kita organisasinya di mana, punya pengalaman apa gitu. Sekarang kita ngapain gitu kan. Dan di masa depan ini ada gap gitu. Jadi ada visi, ada ada goals, ada tujuan yang mau kita capai, tetapi kita kurang senjata gitu, kurang amunisi. Nah, amunisinya ini yang kemudian nanti kita isi dengan sekolah, dengan kuliah gitu. Ya, jadi sekarang kita dalam kerjaan kita temukan tidak harus ada masalah, tetapi ada visi, ada ada yang perlu kita tuju. Nah, menuju visi itu apa yang kurang gitu. Nah, yang kurang ternyata nanti bisa diisi dengan kita sekolah. Nah, itu alurnya begitu gitu. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Secara umum ya. Jadi nanti pembuka reflektif, latar belakang kita, latar belakang juga bisa bisa latar belakang persoalan, latar belakang apa diskursus, narasi, latar belakang masalah ya kan. Itu yang lebih familiar. Itu masalahnya apa gitu. Masalah nasional atau lokal ini nggak masalah, yang penting nggak melulu jadi masalah se-Indonesia, tidak gitu ya, tetapi masalah di kantor kita, di kelurahan kita, di desa kita, itu bisa ya, asal nanti kemudian ini mendukung pada apa, rencana strategis nasional gitu. Itu yang kiranya perlu kita sambungkan tadi gitu. Jadi nggak apa-apa mau memecahkan atau memberi solusi pada masalah kota gitu ya. Kotanya ada sampah, ada macam-macam, pengelolaan limbah gitu-gitu. Itu masalah lokal. Kita ingin ingin berkontribusi di situ gitu. Nah, nanti ini juga kita sesuaikan dengan narasi-narasi masalah nasional gitu. Rencana studi ya, nanti di esai juga perlu jelas studinya mau ngapain gitu, kursus yang diambil apa, mata kuliahnya gitu. Saya mau kuliah di UGM karena ada mata kuliah ini, mata kuliah tadi ini membantu saya untuk kemudian bisa memecahkan atau memberikan solusi pada persoalan yang ingin saya tuju tadi gitu. Dengan skill itu, mendapatkan mata kuliah itu gitu. Atau atau kalau S3 nanti ada pembimbingnya atau risetnya gitu. Kontribusi pasca studi ya ini juga juga elemen penting. Ya, nah, ini yang juga harus konkret, harus jelas. Kontribusinya tidak harus bombastis, tetapi bisa sangat sangat terbatas ya di konteks yang lokal saja, tetapi punya dampak gitu, berdampak. Kita sebutkan nanti kalau perlu angka-angka, sebutkan angka-angka dan lain-lain gitu. Penutup visioner ya, penutupnya tentu ini bukan sekedar bunga-bunga kalimat ya kata-kata, tetapi kita punya apa pandangan ke depan gitu, punya pandangan ke depan, punya istilahnya optimisme gitu. Kita percaya diri ke depan ingin jadi apa gitu. Ini struktur esainya kira-kira gini. Polanya nanti juga kita perlu sebut situasinya itu, konteksnya, itu kan, backgroundnya, latar belakang, peran kita apa, dan dampaknya apa. Ini kalau orang biasanya menyebutnya STAR kan yang paling banyak dibahas ya, situation, kemudian task, tugas kita apa, kemudian A-nya lagi action, apa yang kita lakukan dari apa gitu, STAR. Tapi secara umum situasi peran dampak ini sudah cukup. Nanti kita lihat di saya gimana gitu ya. Tunjukkan kepemimpinan dan inisiatif. Kepemimpinan ini lebih kepada mental leadership. Jadi yang isinya itu nanti bisa ditunjukkan dengan bahasa-bahasa saya membuat, saya kemudian mengajak, saya apalagi melaksanakan. Nah itu saya memberikan pengaruh gitu. Itu kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman hanya menulis saya ketua DPD gitu ya, saya pernah menjadi ketua komisariat gitu, dan tidak dielaborasi lagi, nah itu tidak bicara gitu posisi itu. Jadi pemimpin ya pemimpin struktural aja gitu, tetapi pemimpin yang artinya punya pengaruh itu tidak dielaborasi gitu.
Jadi kepemimpinan itu tidak harus menjadi ketua gitu ya dalam hal ini gitu. Tetapi punya inisiatif. Nah, inisiatif ngajak, kolaborasi. Nah, itu kepemimpinan tuh. Jadi nanti deh saya perlu ada bahasa-bahasa kolaborasi, bahasa-bahasa bekerja sama gitu. Baik dari yang masa lalu, masa sekarang atau masa depan itu bahasa kolaborasi, bahasa bekerja sama. Saya ingin bekerja sama, saya ingin menggandeng gitu. Itu perlu ditonjolkan gitu, perlu ditonjolkan. Jadi ya, bukan sekedar menjadi ketua, ketua, ketua atau apa menjadi sekretaris, ketua bidang ya itu oke lah. Tetapi ketika menjadi ketua itu ngapain? Nah itu yang penting. Hubungkan isu strategis nasional. Nanti ini macam-macam ya ada ketahanan pangan, ya ada pertahanan, ada development apa pembangunan gitu-gitu itu bisa disambungkan. Pokoknya nanti teman-teman cek rencana jangka panjang nasional gitu atau rencana menengah jangka menengah nasional itu juga ada. Itu disambung-sambungkan yang logis gitu. Peran sebagai policy enabler. Nah, ini kalau misalkan ya tentu saja ranahnya kebijakan gitu. Jadi teman-teman bisa bisa menjadi advokat kebijakan. Payungnya adalah payung regulasi, payung kebijakan, aturan segala macam. Kalau misalkan guru, dosen ya bikin kurikulum atau kemudian dan ini tidak harus posisi struktural ya ketua-ketua tadi, tetapi bisa sifatnya fungsional, tetapi punya punya masukan untuk pemengaruh kebijakan gitu. Punya masukan dari ilmu kita. Kontribusi berbasis riset dan advokasi. Ya ini pendampingan ya advokasi kan menyuarakan gitu ya. Ada yang kurang kita suarakan sampah, kita suarakan caranya memilah dan memilih sampah gitu. Kalau tata kelola sampah, nah itu berdasarkan riset kita. Nah ini di antara yang perlu kita tonjolkan di esai. Ya, di antara yang dinilai tentu saja integritas, kejujuran, track record kita, gitu. Track record. Kepemimpinan, tadi lagi-lagi kepemimpinan itu bukan sekadar menjadi ketua, akan tetapi kemampuan, ya, skill ya, kepemimpinan skill ya. Di Darul Arkom, di AD, di Baitul Arkom, di mana-mana itu kan skill sebenarnya latihan kepemimpinan untuk memengaruhi gitu, untuk punya inisiatif, untuk mengajak. Nah itu kan pemimpin kan begitu gitu. Jadi eh, nggak masalah kalau nggak jadi ketua kan. Yang penting kita punya skill kepemimpinan, apapun posisi kita gitu, apapun posisi kita, di sekecil apapun gitu. Kemudian nasionalisme ya ini jelas ya, nasionalisme dan nasionalisme itu sebenarnya nasionalisme eh, konkret ya, tidak hanya NKRI harga mati gitu bahasanya, tetapi yang kita lakukan itu ada hubungannya nyambung dengan kepentingan nasional. Nah, itu nasionalisme gitu. Tidak perlu tidak perlu apa istilahnya ya pengakuan gitu. Tidak perlu validasi ya kalau kata anak sekarang. Akan tetapi itu ditunjukkan ya dengan portofolio kita nasionalismenya tuh ngapain gitu. Yang punya sumbangsih kepada kepada kepentingan negara kita. Kepedulian sosial saya kira jelas ya kalau teman-teman di IMM dan di Ortom yang lain saya kira kepedulian sosial sudah tidak perlu dipertanyakan. Hanya itu nanti perlu dielaborasi lagi gitu. Eh, ber, Bergiatnya seperti apa gitu. Atau ada proyek apa, ada kegiatan apa, ada acara apa katakanlah. Tetapi kan tidak berhenti di acara. Itu perlu ada dampaknya nanti gitu. Perlu ada dampaknya. Tunjukkan melalui pengalaman nyata ya. Artinya memang bukan sekedar rencana tadi, tetapi sudah ada masa lalu yang sudah kita lakukan dan sekarang yang sedang kita lakukan, baru kemudian nanti ke masa depan. Jadi nggak langsung loncat ke masa depan mau ngapain, tetapi cerita dulu ya dalam kata-kata yang dibatasi ya. Kalau saya dulu waktu itu 2000 sepertinya gitu kan. Nah dalam dalam lingkup itu kita ceritakan itu. Visi masa depan Indonesia, tantangan 10-20 tahun ke depan ini sebenarnya relatif, ya bisa 5 tahun, ya bisa pas nanti sampai Indonesia emas 2045 gitu kan, misalkan.
ya macam-macam. Tetapi harus ada pandangan, ada bacaan ke depan tuh mau ngapain gitu kalau LPDP kan. Peran pribadi dalam ekosistem nasional. Ya kita di sebagai individu dalam lingkup tadi kepentingan nasional ini kita berperan sebagai apa gitu. Misalkan saya misalkan ya menjadi ahli gitu kan eh, pada bidang hukum Islam dan hukum internasional misalkan. Nah ini kan pribadi, tetapi dalam ekosistem nasional ini kepakaran ini, keahlian ini dapat memberikan kontribusi ya, sumbangsi pada misalkan diskursus tentang ketahanan nasional yang dikaitkan dengan ideologi misalkan gitu dan dikaitkan dengan ideologi kebangsaan bahwa ya yang namanya ya, Islam tidak serta-merta berseberangan dengan nasionalisme gitu. Islam tidak berseberangan dengan Pancasila misalkan dengan konstitusi tapi bisa saling melengkapi kan gitu. Nah itu kalau di Muhammadiyah kan tinggal ngomong Darul Ahdi wa Syahadah itu. Gitu ya. Kontribusi berkelanjutan. Jadi kontribusinya ya ya continue gitu ya. Kontribusinya tidak putus, mulai dari yang nanti singkat, ya, short term, jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Nah itu di antara kontribusi berkelanjutan. Ini kesalahan umum ya, terlalu normatif ya, artinya hanya hanya menyebutkan data aja gitu, tidak elaborasi, tidak ada refleksi, itu nanti terlalu normatif jadinya gitu. Misalkan apa ya kalau di saya jumlah misalkan jumlah negara yang sedang terdampak apa konflik misalkan ada 120 negara gitu kan. Kemudian dari negara itu kebanyakan misalkan 60% adalah negara negara Islam gitu. Cerita begitu terus tanpa ada mau ngapain gitu. Dipanjang-panjangin aja itunya gitu. Data-datanya, tetapi tidak terlalu deskriptif, tidak ada refleksinya, kemudian mau ngapain. Tidak konsisten, misalkan mulai sebagai yang ditonjolkan adalah advokat atau pengacara gitu kan, atau apa ahli hukum gitu. Tetapi di tengah-tengah atau di akhir berputar arah gitu. Mau jadi entrepreneur gitu, tanpa ada cerita sebelumnya gitu. Nah, ini kan tidak konsisten. Minim konteks nasional. Yang kita lakukan boleh sangat boleh itu dan sangat mungkin sangat dianjurkan untuk membawa masalah lokal gitu, masalah yang sangat regional, tetapi tidak mengaitkan dengan kepentingan nasional, gitu. Tidak mengaitkan dengan kepentingan nasional atau tidak menyebut kepentingan nasional gitu. Jadi paling nggak disebut lah. Dan di antara kepentingan nasional saat ini ya tentu saja yang menjadi prioritas LPDP sekarang gitu. Itu yang saya kira. Menyalin template orang gitu, esai orang. Ya, esai baca-baca esai orang, baca-baca kan banyak tuh esai bertebaran atau aplikasi formulir PPP Word banyak bersebaran. Menyalin template plek ketiplek itu yang tidak nanti tidak menimbulkan mental otentik gitu. Jadi sangat-sangat apa? Sangat palsu gitu. Tuh, jadi kayak bukan kita. Boleh baca untuk mengambil inspirasi gitu kan. Ambil alurnya, ambil kerangkanya. Tetapi eh, isinya itu tentu harus otentik dari kita. Gak apa-apa kita draft yang namanya ngedraft nanti kita sama-sama ngedraft itu ya random ya bukan tidak random tetapi ada kerangkanya itu langsung dari pikiran kita ref lagi besok buka lagi revisi karena memang menulis itu kan revisi dan revisi gitu. Menulis itu memang pekerjaan revisi. Jadi yang namanya ngedraft itu tentu mulai dari awal. Ngedraft bikin saya adalah seorang gini 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 gitu kan. Eh, Pekerjaan saya lulusan sini, pekerjaan saya sekarang ini gitu kan. Dalam kerjaan saya menemukan begini. Itu nggak apa-apa di draft aja sampai nyampe 1.000 kata gitu. Tetapi habis itu tutup lah gitu, tutup.
besok kalau kita buka lagi dokumennya itu ada aja yang kita revisi gitu. Nah, itulah menulis. Makanya butuh waktu lama gitu. Nggak bisa seminggu gitu. Dari awal malah gitu. Dari awal nyicil, nyicil gitu. Itu yang saya kira penting ya untuk tidak menyalin template orang gitu. Tips terakhir gitu ya. Ya, tadi revisi substansinya direvisi. Kalau ada yang perlu di highlight belum yakin ya highlight aja sih di Wordnya itu pakai highlighternya itu kan entah warna kuning, warna biru gitu. Itu perlu ada dicek. Minta feedback gitu. Minta feedback ke orang sebanyak mungkin gitu. Ke orang sebanyak mungkin. Ya terutama feedback dari awardee baik baik yang sejurusan maupun yang beda jurusan. Kalau yang beda jurusan artinya bahwa esai kita itu mudah dibaca dan mudah dicerna oleh orang yang bukan bidang kita gitu. Dan itu adalah esai yang baik. Misalkan saya jurusannya katakanlah jurusan agama gitu ya, jurusan jurusan humanity atau humaniora. Dan saya bukan orang ekonomi, tetapi ketika membaca misalkan membaca esai teman-teman yang mau sekolahnya ekonomi, saya paham, berarti itu esai yang baik gitu. Begitu esai yang baik. Tetapi juga yang tadi esainya tentang ekonomi perlu juga minta feedback dari orang yang jurusannya ekonomi gitu. Mau sekolahnya hukum, esainya ada kaitannya dengan hukum, perlu juga meminta orang yang latar belakangnya non hukum maupun juga ada yang juga hukum gitu. Jadi baik itu disiplin kita ataupun di luar disiplin kita minta aja feedbacknya gitu. Saya kira itu bisa dilakukan lah sebanyak mungkin. Tapi setelah setelah esai kita jadi gitu ya, setelah jujur dan konsisten ini juga tadi integritas, jujur artinya kita dibuat-buat, tidak dibikin-bikin, itu memang kita gitu. Kita tahu kenapa gitu. Kita tahu the why-nya kenapa kita mau sekolah, kita mau studi. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Ya, memang memang refleksi itu kan menulis itu proses merenung gitu ya. Mengendapkan segala macam masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan gitu. Itu perlu proses merenung. Gak apa-apa itu butuh butuh waktu karenanya waktunya saya kira sebulan dan itu bisa dimulai dari sekarang dan teman-teman saya kira sudah mulai dengan Zoom ini gitu dan saya kira itu awal yang baik deh, gitu awal yang baik baca ulang sebagai penilai ya terus dibaca-baca direnungkan itu jadi dibawa kemana-mana itu filenya itu kan kadang nemu aja ide di kereta di mobil di bahkan di toilet gitu lagi bisa aja gitu ya itu di, di, dituangkan gitu tuangkan itu ini jadi saya LPDP adalah cermin visi hidup dan komitmen kebangsaan. Artinya sebagai calon pemimpin masa depan itu harus dituangkan nih, pandangan-pandangan kita di esai, gitu. Kontribusi kita di esai dan kemudian dikaitkan dengan kepentingan kita sebagai komitmen kita terkait dengan kepentingan bangsa gitu. Nah, saya di situ sekarang saya coba share ini saya sebentar untuk sama-sama kita bahas gitu. Ini sudah oke share lagi. Izin Mas Nas, Ya, gimana? kalau di Silakan Zoom Mas ini Rais. ya di Zoom ini sebenarnya ada dua yang mau S3 Mas. Ini ada Mbak Asri Puspitasari, ini Oke. ikut mentoring di kita, Hmm, terus ada Mas Azhar. Dua orang ini yang mau S3 Mas. Sekalian nanti mungkin kalau ada tips-tips oke. untuk S3 kan. Oke, siap. Oke, Oke, siap. Oke, nanti makasih Mas. S3 berarti ada proposal. Makasih Mas Rais. Penting itu. Eh, Nanti S3 setelah kita bahas ini ada eh, untuk proposal ya. Oke. Keluar ya? Mana sih? Kelihatan ini eh ini saya Iya, Kelihatan share Mas. screen saya kelihatan ya. Oke, oke, ini saya yang saya maksud ya. Jadi misalkan ini refleksi ini saya tulis ya refleksi di komentar.
Jadi for the past 10 years, jadi 10 tahun yang lalu saya bekerja di bidang kemanusiaan gitu kan. Nah, konteks saya ini saya di namanya kantornya ICRC. Saya cerita bahwa di situ di dikerahkan ya, ke 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 Aden, ke Yaman begitu. Dan saya bisa merasakan bekerja di dunia konflik. Kemudian setelah itu saya ingin merubah haluan karir gitu, menjadi menjadi dosen gitu di UMJ, di Muhammadiyah Jakarta gitu. Jadi dari profesional, dari praktisi gitu menjadi dosen. Nah, itu refleksi gitu. Ini in the past, masa lalu kan tadi saya bilang. Saya awalnya sih dengan quote ini, tidak harus ya dengan quotes dari Cokro Aminoto ini. Ini menjadi prinsip saya juga gitu kan. Jadi ya kita punya ilmu gitu. Ternyata itu tidak cukup dengan ilmu. Kita punya punya prinsip ya, punya ideologi gitu ya. Yang Muhammadiyah, Islam, kemajuan progresif tajdid ya, kalau Muhammadiyah mah tajdid gitu. Tetapi juga harus strategis sih, macam-macam nggak bisa sendiri kan gitu. Siasat ya lobby-lobby harus harus fleksibel gitu kan. Itu kan ya aktivis begitu gitu. Jadi ilmu aja nggak cukup, Anda menjadi ilmuwan saja tidak cukup gitu. Tapi tajdidnya juga harus ada gitu, dan kemudian harus ada harokah gitu, harus ada pergerakan gitu kan. Persyarikatan itu kan berkumpul bersiasat. Nah, ini refleksi saya gitu. Jadi paragraf ini refleksi saya. Jadi masa lalu yang kemudian eh, menjadi pijakan untuk masa depan gitu. Untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, kemudian saya masuk ke ini latar belakang tadi. Jadi misalkan data ya, dengan data nih, misalkan saya ngambil data dari PBB misalkan. PBB datanya ya melaporkan ada 300 juta orang terdampak oleh perang misalkan gitu kan. Dan di antara orang yang terdampak itu misalkan dari 110 perang yang terjadi gitu. Alasannya adalah karena orang-orang itu ternyata tidak tidak abai gitu terhadap apa yang dinamakan hukum humanitarian internasional. Ini mohon maaf agak-agak spesifik, tapi ini contoh konkret ya, kayak untuk kemudian kemarin di batch 2 dan alhamdulillah lolos pakai SI ini gitu. Akan tetapi untuk menjadi catatan juga sebelumnya yang di batch 1 saya juga pakai SI ini gitu. Artinya dengan dan saya nggak banyak berubah. Bat 1 2025 saya alhamdulillah nggak lolos. S2 kemudian di batch 2-nya saya coba lagi alhamdulillah lolos gitu. Ternyata memang ya ada faktor X gitu. Faktor X ya kalau namanya beasiswa ya kita nggak tahu. Faktor X ya itu kan macam-macam ya bisa sesuatu yang tidak bisa kita sesuatu yang tidak bisa kita atur gitu, sesuatu yang tidak bisa kita ukur, yaitu ya, eh, kemauan takdir gitu kan di situ gitu. Dan misalkan faktor X-nya pewawancaranya kita nggak tahu siapa gitu kan, dapatnya siapa kita nggak tahu gitu, yang ngasih nilai kita siapa nggak tahu gitu. Itu yang nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah esai kita gitu. Selebihnya ya kita berdoa itu, makanya gitu. Doanya kan di situ gitu. Yang ini yang bisa kita lakukan selama kita masih di tahap yang bisa kita kontrol, maka itu perlu dimaksimalkan gitu. Itu perlu di kita maksimalkan sehingga yang perlu ada di Allah, kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada doa kita gitu, kuat-kuatan doa ada itu gitu. Oke. Ini latar belakang. Jadi data bisa jadi kutipan juga. Nih, saya kutip beberapa. Ada Fajri Muhammadin, ada Zain Mutakin, itu saya kutip, itu latar belakang. Kemudian masalah nasional atau lokal gitu ya. Nah, oh sorry, putus-putus ya. Cek-cek, masih putus. Cek-cek, Udah lancar Mas. lancar sekarang? Oke, sekarang masalah nasional.
kalau kita di sini disampaikan bahwa memang terjadi eh, banyak perang, ya, banyak kekerasan gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan masalah yang perlu diselesaikan, tetapi ini masalah strategik gitu, masalah strategis. Saya ngambil dari Mas Anda, misalnya, Indonesia ini sebenarnya negara yang mempromosikan moderasi gitu ya. Tapi kurang ruang publik internasional tuh kurang gitu. Tidak ada yang membunyikan gitu. Tidak ada yang membunyikan. Jadi kontribusi Indonesia kurang terdengar gitu. Jadi masalahnya itu aja. Jadi ada isu yang ingin kita, dan dengan kajian kita maka itu akan membantu tujuan nasional tadi gitu. Jadi misalkan Indonesia ini menjadi contoh, misalkan tadi kan kita sering ngomong bahwa Indonesia adalah negara Muslim dengan negara Muslim demokratis terbesar di dunia. Itu pengalaman bagaimana memitigasi konflik, memitigasi konflik agama dengan keragaman yang ada, tetapi tetap utuh gitu kan, tidak seperti ini perlu dibunyikan di ruang internasional gitu. Dan maksudnya dengan disertasi saya mengkaji tentang tentang prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada di Indonesia dengan bahasa Inggris gitu kan. Dan itu membuka ruang bahwa memberikan sumbangan tentang pengalaman Indonesia ke dunia internasional. Saya gitu aja ininya, intinya gitu. Ada modal Muhammadiyah, NU saya sebut gitu. Ini. Jadi kemudian ke arah ke situ. Nah, ini dikaitkan dengan rencana nasional atau kutipan presiden gitu. Ini kan rencana rencana nasional tuh. RPJPN, rencana apa, jangka panjang nasional gitu. Rencana program jangka panjang nasional gitu. National Long Term Development, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu saya tulis gitu. Nanti ada rencana rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu. Itu bisa teman-teman kutip juga. Di sini Asta Cita nih, Cita, itu bisa juga. Nanti teman dikaitkan dengan masing-masing gitu. Terus di sini what I did, I do, dan will do. Ini kan jelas dari kata-katanya nih, tidak harus seperti itu. Seperti itu jelas aja untuk pembaca tahu bahwa saya sudah melakukan hal ini gitu. Dan saya sedang melakukan hal tertentu dan saya akan melakukan hal tertentu ke depan gitu. Berdasarkan pengalaman suatu kasus gitu, teman-teman jadi panitia atau ngerjain sesuatu program, programnya bisa macam-macam. Kalau ngerjain DAD juga bisa jadi gitu. Kalau ada skill yang digunakan, misalkan bikin kurikulum DAD gitu kan, perannya sebagai apa, sebagai instruktur gitu. Nah, itu kemudian apa, bagaimana merumuskan DAD yang interaktif gitu, itu juga bisa gitu. Nah, saya konteksnya adalah waktu itu di sini ya membikin modul gitu, membuat modul. Jadi peran saya di kantor saya yang lama gitu kan, ada goals yang ingin dituju, tetapi ada gap yang perlu di tackle gitu, yang perlu di handle gitu. Yaitu bagaimana membuat pembelajaran hukum humanitar itu lebih lebih bisa diterima ya oleh mahasiswa non hukum gitu. Nah, itu. Nah, kemudian caranya gimana gapnya? Ya tadi ternyata ada persoalan kurikulum. Masuknya dari kurikulum apa? Ternyata cocok dengan prodi PPKN. Yang di PPKN itu ada namanya, ada pendidikan HAM, dan ini masuk hukum-hukum hukum humanitar internasional di situ gitu. Di situ kan. Nah, itu situasi. Ini harus diceritakan situasinya apa, peran kita apa gitu. Nah, karena ada peran itu, di sini saya ngomong nih ada partner, nah ini kerjasama, kolaborasi, nah itu perlu dibunyikan gitu. Berpartner, bekerja sama, berkolaborasi. Terus saya di atas ini I created gitu. Saya apa, membuat working group, kelompok kerja. Nah, itu perlu ditulis kayak gitu-gitu, membuat bekerja sama gitu. Saya mengundang itu bisa. Itu berarti kan ada kepemimpinan gitu. Jadi memang nggak harus jadi ketua gitu ya, tetapi ada kata-kata kerja yang kata kerja, tulisan dalam bentuk kata kerja yang bahasanya itu menginisiasi, membuat gitu kan.
mengajak berkolaborasi, gitu, menggandeng itu yang perlu ditekankan gitu untuk mengisi gap masalah tadi gitu. Setelah itu ini tadi tadi I organize saya menyelenggarakan data data angka faktanya ditulis ini misalkan 30 sekolah 350 siswa dari U itu tulis tuh. Ya, ini detail aja tapi itu juga harus ada. Itu kan ini apa terukur tuh, terukur. Nah, kemudian ya berhasil bahwa ini bisa program ini yang saya maksud ini si UAD menang gitu. Menang karena membantu untuk di sini membantu untuk proses akreditasi mereka gitu aja. Itu perlu diceritakan ada kasus itu gitu. Artinya ini membangun portofolio gitu, track record kita bahwa apa yang mau kita cita-citakan, apa yang mau kita raih itu bukan sesuatu yang dapat ilham begitu saja gitu, tetapi itu muncul dari refleksi dan pengalaman panjang di aktivitas kita, baik sebagai di dunia kerja maupun dunia aktivisme gitu kan. Kalau teman-teman punya komunitas, dan komunitasnya itu adalah misalkan Ortom ya YMM gitu ya mau membesarkan Ortom atau membesarkan Muhammadiyah dengan skill kita ya ceritakan di situ tidak harus kerja ya tetapi organisasi apapun itu komunitas itu bisa kita mainkan lah di situ ya misalkan saya mau ngomong peran saya di MDMC gitu intinya ini semuanya ini adalah eh, dampaknya nanti ke depan seperti apa gitu ya. Ini detailnya di sini. Nah, ini detail rencana studi. Kalau S3 begini gitu. Jadi kalau teman-teman S3 misalkan ya, ini saya ya kalau LPDP di Birmingham. Jadi saya ingin PhD di Birmingham karena di Birmingham itu ada keahlian gitu tentang isu Islam dan kemanusiaan. Jadi mereka punya pakarnya gitu. Universitas Birmingham punya reputasi yang bagus gitu soal teologi dan religious studies. Di situ juga ada alumni. Jadi spesifik, ada alumninya yang saya kenal. Itu kan refleksi kan. Jadi tidak tidak hanya Google atau dari ChatGPT, tetapi ada sesuatu yang nggak mungkin ketemu di ChatGPT atau di Google gitu. Ini kan sangat 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 personal. Misalkan alumni Birmingham itu ada teman saya yang teman pekerjaan saya itu alumni Birmingham dan dia menulis buku ini gitu. Itu kan sangat personal. Nah, kalau teman-teman ada ada hal-hal yang personal kayak gitu itu nggak apa-apa bisa ditampilkan gitu. Dan itu semakin jenin gitu. Jadi semakin spesifik, semakin apa ya orang akan semakin meyakinkan gitu buat orang untuk kemudian bisa membaca esai kita gitu gitu ya. Lanjut ini tadi ada Daudi kemudian pokoknya dikasih tahu lah programnya kalau S3 disebutkan pembimbingnya gitu kalau PhD in addition gitu I'm particularly drawn to the expertise jadi saya sangat tertarik dengan keahlian si Bapak Ali Reza Bojani ini gitu karena keahliannya sangat sesuai dengan riset saya gitu ini ditulis gitu kalau S2 disebutkan subjeknya saya melihat di program S2 ini ada mata kuliah ini gitu kan yang kemudian sangat membantu sangat relevan dengan pekerjaan atau aktivitas saya ke depan gitu atau di kampus ini ada komunitas kajian, komunitas diskusi gitu atau kotanya sangat terkenal dengan apa itu juga bisa gitu. Ya ininya rencana studi. Dan ini yang justru ini intinya kontribusi yang konkret dan jelas gitu. Jadi saya langsung aja to the point gitu, to the point. Setelah lulus gitu, saya akan kembali. Nah itu saya state, saya ini kan, ya, saya saya clearkan, saya jelaskan ya secara eksplisit bahwa I will certainly return to Indonesia. Saya akan kembali ke Indonesia. Nah, kemudian sebagai pemegang doktoral, maka saya akan berkontribusi terhadap bidang saya
pada 3 fase gitu. Ya ini fase umum ya teman-teman pernah dengar ya, short term, mid term, long term. Sebenarnya tidak harus begini, tidak harus dibagi 3 begini, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tetapi pembagian ke jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini membuktikan bahwa kita punya perencanaan yang matang. Gitu. Kalau ada cara lain selain ini bisa membuktikan kita punya perencanaan yang matang, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi sejauh ini, kalau modelnya LPDP, ya begini gitu. Short term, mid term, long term. Jadi jangka pendek yang langsung bisa diperhatikan gitu. Pulang-pulang mau ngapain gitu. Yang tidak bergantung sama orang gitu. Misalkan saya di sini ya pulang-pulang ya mau modul akhlak manusia di wadah tadi itu back ke 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 paragraf yang sebelumnya gitu. Jadi tidak putus gitu. Jadi misalkan saya cerita di sini ini ada modul tadi, modul akhlak kemanusiaan ini kan di sini nih akhlak kemanusiaan tuh. Nah, saya ingat tensi gitu. Tidak putus gitu. Nah, ini tentang kampus gitu. Jadi di UMJ misalkan konteksnya ya dikaitkan dengan Tridharma perguruan tinggi macam-macam gitu. Ini saya sampai ini kolaborate lagi-lagi kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan NU Muhammadiyah gitu kan. Itu perlu muncul dalam kontribusi kita. Jadi jangan saya terus ya. Jadi terkesan egois nanti dan terkesan Superman gitu dan kita bukan Superman, ya kita harus menjadi orang yang harus bisa bekerja tim kan gitu. Dan itu harus ditunjukkan kepemimpinan itu dan di antara skill pemimpin adalah bisa berkolaborasi gitu ya. Mas Rais misalkan kan dan yang lain-lainnya kan dan teman-teman menginisiasi forum ini ya kan di situ ada sifat sifat leadershipnya gitu, ada sifat inisiatifnya gitu, kolaborasinya mengajak mengundang narasumber segala itu kan kolaboratif. Midterm, jangka menengah ya dalam waktu 10 tahun gitu. Kita mau ngapain? Lagi-lagi isinya adalah kolaborasi di sini bilang persoalan tafsir Atanwir dan saya lakukan itu sekarang juga gitu kan. Saya buktikan gitu. Sekarang saya lagi nulis tafsir Atanwir gitu, tafsir Majelis Tarjih Muhammadiyah gitu kan ini midterm yang terbitnya juga masih lama gitu dan tidak langsung gitu. Ke depan juga akan mengembangkan itu, akan mendiseminasikan itu, mensosialisasikan itu gitu. Itu kan midterm. Jadi tafsir At-Tanwir penting karena dikaitkan dengan nanti kebijakan kan tafsir itu kan pandangan gitu ya, memberikan orang pandangan yang berkemajuan. Jadi sangat strategis gitu. Apalagi kalau tafsir ini ya dibaca oleh pemangku kebijakan gitu kan. Omon-omonnya begitu gitu. Tafsir. Long term, ya long term ya kalau apa? Kalau S3 tentu ingin di puncak karir ingin menjadi profesor, ya kan? Bukan menjadi profesornya, tetapi ingin menjadi keahliannya itu bisa dipakai gitu. Jadi menjadi ahli itu kan semakin banyak ilmu ya kita semakin besar tanggung jawab untuk berkontribusi gitu. Jadi tidak berhenti di profesor ceritanya kalau konteks saya. Tetapi dengan peran saya sebagai full profesor, ya akan menjadi konsultan, memberikan masukan kebijakan terhadap pemangku kepentingan. Misalkan kementerian-kementerian terkait, gitu kan, melalui Muhammadiyah juga bisa, gitu. Itu diantaranya. Saya long termnya sedikit aja nih, segini doang. Long term tuh, long term. Tapi ngomongnya kan tuh, I am to engage in advisory and consultancy. Jadi peran-peran konsultan, peran-peran mengasih masukan ya, terhadap isu nasional ya, yang dikaitkan dengan isu kemanusiaan gitu. Itu aja gitu. Sama penutup yang meyakinkan ya, yang visioner gitu. Artinya saya ngomongnya apa nih? Di antara itu artinya menjadi seseorang itu ya kita diberi pilihan gitu untuk memberikan apa langkah gitu. Misalkan atau pilihannya kan
Saya kalau kalau dulu kan lama di NGO, tetapi harus tinggalkan itu karena punya pilihan untuk berkarir di dunia akademik, gitu. Itu kan pilihan yang tidak semua orang mau gitu. Nah itu yang saya ambil, harus men-challenge diri sendiri gitu, menantang diri sendiri gitu. Karena kan bukan sembarang orang punya kemauan untuk sekolah lagi yang tentu belum jelas juga dari segi karir akan lebih baik atau tidak gitu kan. Gitu. Nah, terakhir ya ini, I remain hopeful. Saya sangat berharap bahwa LPDP akan mendukung saya untuk mendukung visi dan pilihan saya yang di atas tadi. Ya, untuk humanity, untuk kemanusiaan, untuk negara, dan untuk harapan untuk banyak orang. Ya, kira-kira gitu eh, sharing saya gitu. Jadi apa lagi-lagi ya perlu yang reflektif, perlu perenungan tidak satu kali jadi, dan selebihnya nanti bisa perlu minta masukan. Saya kira itu, wallahu a'lam, ya, nun wal qalami wa ma yasturun fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Nats yang sudah memberikan insight yang sangat bagus ya teman-teman. Eh, Nanti teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Jadi untuk sesi pertanyaannya kita taruh di akhir ya. Jadi setelah ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Teman-teman yang ingin bertanya untuk materinya Mas Nas bisa diketik di kolom chat biar nggak lupa sama pertanyaannya ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Amir untuk menyampaikan materinya. Halo, suaranya masuk ya? Masuk Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Sheila dan Mas Nasrullah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat malam bagi semua peserta ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Mas Amir. Nah, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan nama saya Amir Bin Wahid. Kebetulan saya saat ini sudah di semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan UGM. Barangkali di sini ada yang prodi hukum, kemudian S2 juga yang melanjutkan hukum. Kita bisa sharing session. Ini Mas Nas ini S1-nya juga sarjana syariah kalau tidak salah. Nah, di sini saya kedapatan untuk bagian penilaian diri ya. Untuk penilaian diri mungkin sama seperti tadi Mas Nas, yang pertama secara teoritik, kemudian yang kedua nanti saya lihatkan terkait dengan penilaian diri waktu saya mendaftar dulu. Yang pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sebetulnya form penilaian diri. Nah, sebetulnya kalau waktu dulu itu, ketika aku menulis itu, kan di LPDP itu ada nilai-nilai LPDP. Tadi Mas juga menjelaskan beberapa nilai seperti ada integritas, kemudian profesionalitas, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya mencoba untuk membuat bagan ya, di mana ada nilai LPDP itu saya bagi jadi yang pertama itu penyiapan SDM, yang kedua itu pemimpin dan profesionalitas, yang ketiga riset inovatif, dan yang selanjutnya itu adalah keindonesiaan atau nasionalisme, sama yang dijelaskan tadi. Tapi pada intinya sebenarnya bagaimana untuk mengkonteskan nilai-nilai itu dengan diri kita masing-masing. Misalnya kalau saya sendiri itu S1 yang juga hukum, nah maksud dari penyiapan SDM di bidang hukum yang saya tekuni itu seperti apa itu. Misalnya penyiapan SDM di hukum teknologi itu ada urgensi-urgensi di masa depan itu khususnya masalah-masalah terkait dengan hukum teknologi gitu.
Kemudian yang kedua terkait pemimpin dan profesional. Nah, arahnya waktu itu saya menulisnya terkait ingin menjadi seorang praktisi. Namun esensi dari S2 ketika ingin menjadi praktisi itu apa? Karena kan pada dasarnya ingin menjadi advokat itu cukup S1, kemudian pendidikan PKPA selesai begitu kan. Nah, disinilah poinnya karena di bidang hukum teknologi itu isunya kan terus berkembang. Misalnya kemarin yang booming tahun 2024-2023 terkait peretasan data. Kemudian 1 tahun setelahnya ketika booming kecerdasan artifisial, kita booming masalah hak cipta terkait dengan gambar. Nah, itulah masalah-masalah yang ternyata di bidang hukum teknologi itu terus berkembang. Oleh karena itu, eh, ini titik poin dari mengapa S2 itu dibutuhkan. Nah, kemudian terkait dengan riset dan inovatif, itu mungkin lebih ke karena isu yang berkembang itu tadi terus terus melaju gitu ya. Nah, ketika kita berpendidikan S2 nanti kita dapat mengembangkan lebih secara baik secara teoritis maupun praktik. Ya, untuk sebagai informasi, nah karena waktu itu saya memilihnya itu praktisi, itu nanti juga disesuaikan dengan prodinya, di mana prodi saat ini ya di Magister Hukum Bisnis itu lebih menekankan kepada praktiknya, di mana biasanya di Fakultas Hukum itu kan hanya ada Magister Ilmu Hukum ya, tapi di UGM itu ada Magister Ilmu Hukum sendiri, Magister Hukum Litigasi juga ada sendiri, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ada sendiri, yang mana output dari masing-masing prodi itu memiliki ciri khas masing-masing gitu. Jadi nanti lebih ke gimana prodi yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan baik di form penilaian diri maupun di esai. Nah, untuk yang selanjutnya misalnya ada terkait dengan sinkronisasi form. Tadi Mas juga udah bilang bahwa kita harus sinkron gitu ya antara esai ataupun juga dengan penilaian dirinya. Kalaupun misal di penilaian diri itu ternyata bilang ingin menjadi seorang leader gitu ya atau pemimpin atau mungkin juga pengusaha yang dimana itu memimpin sebuah praktik bisnis. Tapi di ISO kok menunjukkan kepada pengalaman dia sebagai peneliti itu kan tidak sinkron ya. Sekalipun nanti mungkin ada perbedaan jauh, bagi saya menurut saya itu harus ada irisan-irisan yang saling berhubungan gitu. Nah, tadi juga sudah di-mention terkait dengan metode STAR. Nah, tadi kan sekilas saja di sini saya menggambarkan beberapa maksud dari STAR itu seperti apa. Gimana kita menjelaskan terkait dengan situasinya, kemudian tugasnya dan aksi, dan pada akhirnya lebih ke hasil akhirnya. Namun yang paling penting itu adalah terkait dengan angka-angka kuantitatif. Maksudnya adalah ketika kita menjelaskan tugasnya, kemudian aksi, dan pada akhirnya itu hasil, sebetulnya orang-orang yang terlibat dalam proyek yang sedang kita lakukan itu berapa. Kemudian siapa saja yang diajak terlibat dan pada akhirnya adalah hasil yang dihasilkan itu berdampak bagi berapa orang, misalnya puluhan kah atau ratusan atau berapa itu. Tujuannya itu adalah agar si pembaca atau pendengar itu tahu dan paham konteks yang dimaksudkan, sehingga lebih tergambar daripada asumtif yang itu hanya kalimat deskriptif gitu. Nah, karena kan kita pentingnya sinkronisasi itu kan agar lebih cerdas untuk menyusun kalimat. Karena kita kan pasti yang pertama itu jujur untuk mengisi semua form. Tapi kan kejujuran di form itu kita harus menatanya. Seolah-olah kalau kalimat itu di mana dia harus tersusun ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam menyusun form ini ya harus tersusun secara lebih sistematis gitu lah. Jadi si pembaca itu seperti ketika kita membaca novel itu mengalih dari paragraf pertama hingga paragraf seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, misalnya terkait dengan contoh ini waktu saya menulis itu ya. Nah, di sini itu kan ada beberapa kolom ya, di mana ada kolom kekuatan dan kelemahan. Nah, sebetulnya kan satu kolom di aplikasi yang seingat aku itu ada satu kolom, kemudian bisa ditambahkan satu-satu gitu ya. Tapi mungkin ada banyak juga yang cuma karena itu satu kolom, maka cuma diisi satu. Nah, itu sebetulnya tidak seperti itu dalam artian ya dimaksimalkan begitu ya. Kalau misalnya masa iya sih kekuatan dan kelebihan cuma satu, masa kekurangannya juga cuma satu gitu. Jadi perlu dimaksimalkan bagaimana kita menggambarkan masing-masing dari poin itu sendiri. Namun untuk terkait dengan kekuatan dan kelebihan ataupun juga kekurangan,
idealnya berapa itu sebenarnya tidak ada patokan yang real dan pasti ya. Tapi sebaiknya untuk form kekuatan dan kelebihan itu setidaknya lebih satu dari poin kelemahan. Dalam artian kan posisi kita di sini itu ingin menjual apa yang kita miliki. Nah, kalau misalnya poin kelemahan dan kekurangan itu justru lebih banyak dari kekuatan dan kelebihan, itu kan kontradiksi dengan apa yang kita inginkan begitu. Nah, untuk penulisan ini misalnya, saya menyukai pengalaman praktik dalam permasalahan hukum. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di dunia praktik hukum dengan melakukan magang di beberapa tempat kantor hukum. Karena waktu itu saya itu benar-benar fresh graduate ya, pengalaman yang paling mentok itu ya terkait dengan magang. Karena ini juga sinkron dengan apa yang saya tuliskan di esai, di mana rencana jangka pendek rencana yang paling memungkinkan saya lakukan ya ini, maka poin pertama yang saya tuliskan ini, di mana dalam satu form ini saya menuliskan 2 kalimat gitu ya, karena idealnya menurut saya itu hanya 1 sampai 2 kalimat aja, karena biar tidak terlalu deskriptif dan terlalu panjang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu lebih ke saya sebagai subjek memiliki kepribadian, memiliki sesuatu yang perlu untuk menjaga yang sudah baik. Nah, kemudian di kalimat setelahnya itu kita memberikan contoh. Maksud dari kalimat pertama itu diperjelas di kalimat kedua itu seperti apa. Sama dengan poin ketiga, kalau poin keempat dan seterusnya. Sama halnya dengan poin dari kelemahan ya. Nah, kadang-kadang tuh bingung ya sebagai diri pribadi itu sebetulnya kelebihan kita tuh apa, kelemahannya tuh seperti apa. Nah, kadang-kadang kan orang, ya saya pribadi sendiri pun apa ya, ngiranya itu kayak apa sih gitu ya, kelemahannya nggak apa gitu. Nah, waktu dulu itu untuk menghindari hal-hal demikian itu, biasanya saya ini mengajak orang lain untuk berdiskusi dalam artian oh saya punya teman dekat nih gitu, kira-kira menurut POV-mu aku tuh orangnya kayak apa sih gitu, oh kamu tuh kayak gini loh Mer gitu. 1, 2, 3, 3 kan kadang-kadang orang eksternal itu kan kritiknya kan banyak banget gitu kan. Nah sedangkan kalau diri sendiri itu kan biasanya kadang-kadang tidak tahu diri gitu, tapi untuk kekuatan dan kelebihan itu pasti di imajinasi itu banyak sekali apa yang ingin kita utarakan, tapi untuk kelemahan dan kekurangan itu kadang-kadang kayak stagnan gitu, nggak tahu mau nulisin apa. Padahal sejujurnya banyak gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pengalaman yang membanggakan dan pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, untuk ini sebetulnya agak waktu saya buat ini tuh apakah sinkron atau tidak? Karena untuk pengalaman membanggakan ini justru saya mengutarakan terkait pengalaman saya mengajar dan terkait kemampuan yang saya miliki. Yang pertama itu terkait dengan pengajaran guru mengaji bahkan di waktu KKN itu. Dan itu subjek yang saya ajar itu anak-anak gitu. Jadi mengajar anak-anak itu kan extraordinary gitu dibandingkan memberikan pelajaran yang sepantaran atau usia itu sama. Nah ini menurut saya itu berkesan. Namun di setelahnya itu saya ada pengalaman banget ketika saya itu memberikan koreksi terkait esai-esai yang dilombakan oleh rekan-rekan saya. Misalnya rekan sepantaran maupun adik tingkat yang dia itu sedang melakukan lomba esai di bidang hukum. Karena waktu S1 saya juga sering mengikuti, jadi banyak yang minta untuk ya gimana nih ini caranya yang lebih baik dan sampai sekarang masih seperti itu. Nah, menurut saya itu membanggakan. Nah, tapi apakah ini sinkron dengan apa yang saya inginkan ketika saya ingin menjadi seorang praktisi hukum? Nah, sebetulnya kan hampir-hampir hubungannya itu seperti jauh gitu, atau mungkin dapat dikatakan tidak secara langsung. Namun untuk rencana jangka menengah saya itu ingin menjadi seorang dosen praktisi, di mana seorang dosen praktisi itu kan selain daripada dia itu menguasai bidang kepraktikan, dia juga harus mau tidak mau kan juga terjun terkait dengan bagaimana dia menuangkan pengalaman praktiknya itu dalam sebuah tulisan akademik. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menghubungkan bagaimana dunia praktisi dan akademik itu bertemu. Sebab mungkin tidak hanya di bidang hukum saja, atau juga di bidang-bidang yang lain ya, di mana apa yang diajarkan di kelas itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dipraktikkan, atau praktik yang berjalan itu kadang-kadang tidak sampai di meja pelajaran. Nah, itulah yang pengen diminimalisasi ketika adanya seorang dosen praktis itu seperti itu.
di mana kemampuan itu saya harapannya bisa diaktualisasikan ketika saya itu produktif untuk menulis. Jadi walaupun harapannya nanti di masa depan itu sudah berpraktik, itu saya masih memiliki kemampuan untuk mengimbangi budaya akademik seperti itu. Namun untuk pengalaman kurang membanggakan ini juga ada, yaitu terkait dengan eh, riset dan penulisan. Mungkin ada yang S1-nya pernah menulis jurnal, atau mungkin sebetulnya kan output dari S1 itu kan tidak harus jurnal ya, tetapi kalaupun mungkin ada, itu mungkin menjadi nilai plus. Nah, waktu keadaan itu saya tidak bisa diajak berkolaborasi. Waktu itu diajak berkolaborasi, tapi saya tidak bisa karena waktu itu saya sedang melaksanakan KKN, di mana di wilayah yang sinyal pun sangat susah itu. Jadi kalau untuk mengimbangi riset itu kan membutuhkan internet ya, baik untuk mengakses jurnal atau apapun itu. Jadi saya tidak bisa untuk diajak berkolaborasi. Namun setelah saya pikir-pikir, itu agak menyesal karena budaya menulis yang sudah saya ada sebelumnya melalui lomba ISA itu tidak bisa teraktualisasi secara ilmiah itu ya, menggunakan jurnal. Jadi outputnya itu hanya sebatas ikut lomba, menang, selesai gitu. Padahal kalaupun misal itu dapat diteruskan, mungkin ada karya ilmiah yang lebih bisa saya hasilkan. Nah itu yang sampai sekarang masih saya perbaiki untuk memunculkan habit-habit seperti itu. Kalau untuk secara gaya bahasa ataupun untuk penulisannya itu bagi saya jangan terlalu panjang, dalam artian ya satu kalimat itu setidaknya memuat SPOK lah. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, kira-kira teman-teman nanti bagaimana mengolahnya itu, oh yang kalimat pertama ini menjadi kalimat utama, yang kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir itu menjadi kalimat penjelas. Jadi seakan-akan itu mengalih, ataupun misal nanti ada kalimat utama di pertengahan kalimat itu ada apa ya peralihan gitu ya, peralihan antar kalimat itu jelas, jadi tidak terlalu jomplang gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan empat hal ini ya, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar, tugas di luar lingkup yang seharusnya dan berbeda dari peserta yang lain. Nah, hal yang terakhir yang diajarkan pada diri sendiri itu sebenarnya lebih ke refleksi diri sendiri itu orangnya seperti apa ya. Nah, ini lebih ke perenungan pribadi ya barangkali. Karena kan itu lebih ke, kalau waktu itu saya merasa diri saya itu orang yang fleksibel gitu. Kalau dalam bahasa itu kan ada yang namanya itu tidak ngoyo. Nah, saya itu salah satu orang yang tidak ngoyo gitu loh. Dalam artian apa yang seharusnya saya lakukan dan bisa ya udah itu gitu. Kalaupun misal nanti di atasnya itu ada hal yang lebih, ya ya sudah. Itu sebenarnya lebih ke takutnya kalau misalkan terlalu ngoyo ya, itu akan menekan diri sendiri gitu. Bagi saya seperti itu. Nah, kemudian yang kesalahan yang pernah dilakukan ini, nah ini ternyata di mention waktu saya tes substansi, di mana tadi yang kelemahannya itu minderan, yang di poin kekurangan tadi itu saya kan merasa rendah diri dan minder. Nah, aktualisasi di sini ketika waktu itu saya kompetisi isai di UNS itu ada beberapa problem untuk komunikasi itu. Nah, di sini waktu di wawancara itu saya disinggung, seingat saya itu sedang bahas ini gitu ya. Habis itu si reviewer itu bilang, oh gitu ya, oh ini yang kamu maksud, kamu tuh orangnya minderan. Jadi dari itu tuh saya belajar bahwa ternyata eh, ada beberapa hal yang si reviewer itu membaca secara lebih detail gitu. Kemudian itu dikontekskan dengan ketika saya itu wawancara. Nah, kemudian untuk tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya itu waktu itu bayangannya memang saya itu memosisikan diri sebagai orang hukum ya, di mana seharusnya itu ya saya bekerja secara mungkin legal administration atau politik hukum dan lain sebagainya itulah. Namun di waktu yang lain saya mendapatkan posisi sebagai ketua divisi media, di mana itu sangat jauh sekali dengan bidang ruang lingkup saya. Tapi karena hal itu saya bisa belajar terkait dengan media dan
informasi itu seperti apa dan acaranya itu juga dapat berjalan dengan baik. Bagi saya beberapa hal yang di luar ruang lingkup itu seperti itu. Kalau dari pengalaman saya yang pertama itu di bidang media, kemudian copywriter dan lain sebagainya itu dalam artian itu memang jauh dari bidang yang saya tekuni sebelumnya. Nah, kemudian pembeda dari peserta yang lainnya. Waktu saya tuh mempersiapkan ini ya, dan saya tuh kan sering ya waktu itu pendaftarnya tuh sering diskusi dengan teman sebaya. Dia juga daftar PDP, saya juga daftar, dan kita bahas terkait dengan pembeda dari peserta lainnya seperti apa. Kebingungannya itu adalah terkait yang pertama, kita tidak tahu semua peserta itu memiliki apa yang dibawa, kemudian keunikannya seperti apa, atau setidaknya informasi peserta lain yang serupun itu seperti apa kan tidak tahu. Itu yang membuat bingung. Takutnya ketika menulis ini, oh ini template nih gitu kan. Yang lain juga kayak gini kok gitu. Jadi nggak ada benar-benar apa ya batu uji terkait bahwa ini yang menjadi nilai poin dari pembeda dari satu dengan yang lainnya. Namun waktu itu waktu ikut mentoring di Dev juga waktu itu saya ingat saya itu waktu mockup bareng salah satu mentor ya. Saya lupa waktu itu. Cuma dia menyarankan begini. Terkait dengan pembeda itu ya kamu harusnya mampu melihat bahwa apa sih yang selama S1 itu apa yang kamu tonjolkan gitu. Mungkin yang pertama ada yang aktif di MM, ada yang aktif di mungkin di Ortom ya misalnya seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat misalnya atau juga aktif untuk menulis atau hal-hal yang unik bagi teman-teman itu wah ini keunikan pribadi. Nah, itulah yang menurut saya itu lebih realistis untuk ditulis karena ya saya melakukan itu selagi mungkin di luar sana juga ada yang seperti itu, tapi harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh diri pribadi itu tentu dan pasti berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi asal pede aja, walaupun mungkin di luar sana juga ada pandangan yang berbeda ya terkait dengan pembeda dari peserta yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum terakhir ini terkait dengan kesalahan fatal. Tadi juga Mas bilang terkait dengan bagaimana menyampaikan argumen baik dalam tulisan gitu kan. Ada yang bilang terlalu normatif atau juga monoton dan bahkan ada yang tidak konsisten gitu. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan normatif itu adalah hal-hal yang menurut saya itu terlalu umum dalam artian informasi yang dijelaskan itu tidak utuh dan tidak komprehensif begitulah. Nah, misalnya saya ingin berkontribusi bagi nusa dan bangsa ini contoh yang sangat apa ya familiar gitu. Semua para pelamar LPDW pasti ingin hal demikian, tetapi cara jelasnya itu seperti apa? Oh, ternyata untuk berkontribusi itu misalnya saya ingin memperbaiki sistem rantai pasok petani di kopi di desa X gitu. Kalau misalnya teman-teman pokoknya di bidang peternakan. Atau misalnya saya ingin mengadvokasi masyarakat ada di wilayah X gitu. Karena mungkin teman-teman ada yang domisilinya di daerah itu dan ketika melakukan observasi benar terjadi adanya permasalahan hukum. Atau misalnya hal-hal yang itu lebih spesifik dan rigid gitu. Nah, itulah maksud yang dimaksud dengan eh, penyampaian argumen yang itu tidak normatif dalam artian rigid dan jelas. Jangan menggunakan hal-hal yang hal-hal yang normatif atau itu umum bahwa kita tuh seperti itu. Umum diketahui bahwa memang itu baik, tapi untuk secara contoh realnya itu kadang-kadang itu hanya bunga-bunga kalimat. Nah, itu patut untuk dihindari. Nah, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan dari form penilaian diri. Mungkin dari saya sudah cukup. Nanti bisa kita lanjut di sesi Q&A. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kasela. Terima kasih atas penyampaian materi terkait penilaian diri ya. Teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A. Barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa open mic atau ketik di kolom chat.
Oke, ada yang raise hand selain Kak Husni. Oke, Kak Husni bisa open mic terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada Kak Nabila. Silahkan. Terima kasih Kak buat kesempatannya. Perkenalkan Mas, nama saya Husni. Eh, saya akan mendaftar LPDP untuk magister jurusan luar negeri. Saya mau bertanya Mas, dalam penilaian diri itu mungkin saya kelewat tadi itu ada LPDP meminta kita untuk menunjukkan prestasi. Namun yang saya pelajari dari beberapa pendaftar LPDP tahun lalu dari YouTube dan dari beberapa pembicaraan orang-orang itu bahwa bahkan ada beberapa yang jauh lebih prestasi tapi nggak keterima. Nah, jadi sebenarnya poin apa yang diminta dalam hal prestasi tersebut? Itu aja sih Kak. Oke, baik Kak Husni. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal ini bisa langsung dijawab ya Mas Amir. Biar nggak kelewat. Silahkan. Oke, oke. Sebelumnya tadi bisa diulang enggak ya dari Kak moderator? Soalnya tadi jaringan putus untuk pertanyaannya. Oke, tadi Kak Husni bertanya, eh, kalau di penilaian diri itu kan sebenarnya tadi kan ada untuk menonjolkan prestasi, Kak. Nah, tapi di beberapa pengalaman teman-teman itu, bahkan mereka yang punya prestasi wow itu nggak lolos gitu. Jadi itu gimana gimana sih caranya kita itu biar bisa fit sama LPDP gitu, prestasi kita gitu. Mungkin seperti itu ya tadi. Betul Kak. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, untuk prestasi itu ya, waktu dulu saya tuh mengisi form ya terkait dengan kejuaraan atau prestasi itu, sejujurnya saya mengisi hampir seluruh prestasi yang ada. Namun kalau misalkan ada ada temuan bahwa oh ternyata ada si A yang prestasinya tinggi sedangkan yang B itu tidak, tapi yang lolos ternyata yang B, karena memang tidak ada ini ya patokan khusus bahwa apakah memang prestasi ini menjadi batu apa ya bahasa umumnya itu menjadi patokan patokan utama ini diterima atau enggak itu menurut saya juga tidak, dalam artian prestasi itu kan dampaknya itu lebih ke diri sendiri ya, dalam artian oh ternyata saya menang ya sudah gitu. Nah, mungkin bisa jadi asumsinya adalah yang B ini mungkin dia memiliki satu kegiatan atau dua kegiatan yang dia itu berlangsung secara terus menerus tapi memiliki dampak yang lebih signifikan. Lagi-lagi waktu itu ada juga yang bilang bahwa ketika ketika itu aku minta masukan apakah aku harus masukkan semua prestasi apa enggak. Ada yang bilang begini, masukin aja yang sesuai dengan tujuan yang tertulis di penilaian diri ataupun juga di esai. Namun hal yang di luar itu jangan dimasukin. Takutnya itu tidak sinkron. Walaupun ada juga yang masukin semuanya karena barangkali itu menjadi indikator bahwa ketika kamu S1, kamu tuh orangnya aktif dan banyak memiliki kegiatan. Nah, ini kan pandangan yang saling beda-beda ya. Satu-satunya pasti ada plus dan minusnya. Tapi menurut saya terkait dengan prestasi itu lebih ke menonjolkan oh bahwa kita itu memiliki nilai plus secara pribadi ya. Kita punya kegiatan di luar ruang lingkup kuliah A, B, C, dan D. Tapi bukan berarti itu menjadi nilai tolak ukur yang paling utama gitu. Ini lagi-lagi jawabannya lebih ke asumtif karena mungkin posisi yang B ini untuk rencana studi ataupun juga portofolio yang dia bawa ini kan saya juga kurang tahu. Barangkali ya itu tadi dia mungkin punya suatu aktivitas yang dia itu sudah berjalan lama, berkelanjutan dan memiliki dampak yang lebih daripada yang lain. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Semangat untuk pendaftaran tahun ini, Kak Husni. Oke,
Terima kasih atas Mas Amir untuk penjelasannya ya. Kak Husni, apa sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke, kita next ke penanya selanjutnya. Ada Kak Nabila tadi yang udah raise hand terlebih dahulu, bisa menyampaikan pertanyaannya dan open mic. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Nabila. Saya sekarang sedang persiapan untuk melanjutkan studi master ke luar negeri juga. Jadi pertanyaan saya adalah, saya pernah mendapatkan informasi kalau LPDP cenderung memilih kandidat yang sudah bekerja di bidang tersebut. Karena isunya jelas, kemudian si orang tersebut sudah berusaha menyelesaikan masalahnya, cuma memang masih keterbatasan ilmu sehingga perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, di kasus saya sendiri, saya bekerja di bidang yang berbeda dengan jurusan yang mau saya ambil untuk saat ini. Jadi, apakah ada tips atau cara untuk menyiasati hal tersebut gitu? Karena sebenarnya saya sudah pikiran terkait isu apa yang mau saya bawa, kemudian rencana kontribusi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Cuma saya agak ragu di bidang itu ya pengalaman karena saya memang tidak bekerja secara langsung di bidang itu gitu. Jadi belum ada pengalaman untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Mas Amir bisa langsung dijawab nih. Baik, terima kasih. Jadi tadi pada intinya terkait dengan kalau misalnya nanti lintas jurusan itu seperti apa dan bagaimana untuk memitigasinya ya. Kalau ini tidak apa ya, tidak kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin itu saya tuh hanya satunya itu hukum ekonomi syariah ya atau muamalah. Kemudian yang kedua, sewaktu lanjut S2 itu saya fokusnya di hukum teknologi karena skripsi saya seperti itu. Kalau di pengalaman ini karena pertama saya sudah melakukan riset terkait dengan isu yang sudah saya tekuni. Nah, itulah yang menjadi modal utama. Kenapa saya berani untuk dari yang itu muamalah ya apa ya lebih ke hukum Islam kemudian ke hukum teknologi. Namun juga ada pengalaman lain di teman saya. Dia itu S1 juga hukum ekonomi syariah muamalah tapi di UIN mana saya lupa. Nah, kemudian dia melanjutkan S2 itu adalah manajemen pendidikan Islam. Di mana itu kan dari bidang hukum ke pendidikan itu kan jauh sekali ya. Nah, ternyata dia itu seorang pengelola pondok pesantren. Nah, mungkin ini yang menjadi kenapa kok bisa dia itu walaupun satu lintas jurusan, tapi dia tetap bisa menjadi seorang penerima beasiswa karena secara apa ya, secara pengalaman pribadi ya, dalam artian dia secara pribadi itu membutuhkan keilmuan terkait dengan manajemen pendidikan Islam untuk mengurusi kepengurusan dia di pondok pesantren. Nah, berarti kalau misalkan eh, dari isu yang telah ada itu lebih ke sebenarnya bagaimana masalah yang dihadapi ke depan itu atau teman-teman itu nanti sudah memproyeksikan masalah yang sudah ada di depan mata ataupun potensi masalah itu bisa dikemas lebih baik dan realistis ya dalam artian ini benar-benar masalah bukan masalah yang benar dibuat-buat gitu baik dari pengalaman pribadi dalam artian kita sebagai subjek apa ya subjek pelakunya atau juga sebagai pelaku aktifnya ya dalam artian misalnya si pengurus atau juga pelaku pasifnya dalam artian kita telah menelitinya. Nah itu mungkin yang perlu di apa ya diperjelas posisi kita tuh gimana. Ini seperti itu ya Kak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Mas Amir. Kita lanjut ke Kak Surya yang udah angkat tangan, bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, ya. Suara saya masuk ya, Kak? Masuk Kak, sangat jelas. Silakan. Oke.
Baiklah, terima kasih sebelumnya. Kak, nama saya Etri Suryani dan ini saya kedua kalinya mendaftar LPDP. Nah, untuk batch 2 kemarin kebetulan saya sampai di tahap wawancara, Kak. Kemudian LPDP yang saya daftari untuk periode kemarin itu adalah spesifik ke yang LPDP Prasejahtera, Kak. Nah, kebetulan saya juga udah dapat LOA di kampus di Jogja dan di beberapa seminar yang saya ikuti sebelumnya itu Prasejahtera ini cukup unik gitu Kak, karena dari beberapa pemateri itu menyarankan untuk istilahnya tuh levelnya itu agak sedikit di bawah dari yang umum gitu. Misalnya di isainya menyarankan untuk istilahnya menyelamatkan keluarga dulu gitu lah Kak, karena memang di posisi yang prasejahtera gitu. Nah, kemarin saya coba dan itu juga masuk di pertanyaan dari pewawancaranya gitu. Nah, yang saya tanyakan Kak, apakah pola di yang LPDP Prasejahtera itu seperti itu? Jadi artinya di isainya itu menyarankan untuk membahas banyak hal-hal yang kita perjuangkan khususnya di lingkup terkecil kita dulu nih, keluarga yang belum sejahtera ini atau seperti apa gitu sih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Mas Amir. Oke, terima kasih, Pak Surya. Nah, terkait dengan beasiswa afirmasi prasejahtera ini ya, kebetulan saya juga dari jalur itu. Nah, terkait dengan pertanyaan di substansi, kalau misalnya dampak untuk keluarga terkecil itu seperti apa? Nah, waktu pertanyaan substansi dulu itu saya juga ditanyakan itu. Tapi saya nggak tahu kalau bakal ditanyain kayak gitu. Jadi jawabannya waktu itu saya lebih ke kurang presisi. Tapi setelah saya ini ya merenung itu sebenarnya kalau ditanya, oh ya misal kamu ingin menjadi A, lantas untuk keluarga ini gimana dampaknya? Atau mungkin lebih ke jika menjadi X, nah ini apakah menjadi tolak ukur bahwa dapat memberikan sesuatu hal kepada keluarga atau tidak? Nah, ada yang juga yang menyatakan bahwa kalau misalkan ditanya seperti ini, pertama, kalau misalkan kita baca di buklet panduan itu adalah ketika membaca di afirmasi prasejahtera itu kan diutamakan anak pertama yang melakukan studi S1 ya, di mana itu diprioritaskan. Nah, setidaknya kalau memahami waktu itu adalah ketika saya itu melanjutkan S2, saya mengangkat harkat keluarga saya yang di mana dengan kondisi yang demikian itu mustahil saya untuk lanjut S2 secara pribadi. Nah, dengan dukungan dari LPDP, ini akan memutus katakanlah kedua orang tua itu tidak S1. Nah, di mana ketika anak yang pertama ini mampu untuk S1 dan S2 dengan ini kan setidaknya itu mengangkat harkat kedua orang tua secara pendidikan. Kalaupun toh nanti ujung-ujungnya itu ke apa ya perubahan ekonomi dari keluarga, saya kira itu lebih ke apa ya untuk rencana jangka yang lebih panjang lagi. Saya kira nanti kita sebagai award, misalnya Pak Surya nanti sudah menjadi award LPDP dengan pengembangan diri ya, baik secara pengetahuan maupun juga kapasitas, tentu akan berdampak baik secara langsung atau tidak gitu. Dalam artian itu ekonomi. Namun secara moral itu pasti di mana ya itu tadi, di mana kalau misalnya ini tidak menggunakan LPDP itu suatu hal yang bisa dikatakan mustahil. Tapi kalau dengan adanya PDB ini, setidaknya itu bisa mengangkat derajat pendidikan keluarga itu. Paling minimal itu seperti itu sih. Begitu ya untuk jawabannya. Mungkin kita nanti bisa diskusi soal itu kalau misal bisa bersua di media sosial. Saya sangat open untuk kayak gini. Ini seperti itu. Terima kasih, Mas Amir, atas jawabannya. Ini di kolom komentar, Mas, ada yang bertanya. Saya coba bantu untuk membaca. Yang pertama, ada dari Kak Nirwan. Bagaimana tips dan triknya terkait S1 dan S2, beda jurusan atau tidak linear? Ini mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Amir ya. Mungkin bisa lebih ditujukan gitu ya, Mas. Tips dan triknya seperti apa gitu.
Oke, terkait dengan beda jurusan. Nah, sebetulnya yang beda jurusan itu kalau misalnya jelas ya, misalnya yang S1-nya itu adalah fisika begitu ya. Yang kedua misal mau lanjut MBA. Nah, apakah lanjut MBA ini hanya sebatas lanjut atau tidak? Nah, katakanlah lanjut di MBA itu karena yang pertama dia, oh ternyata dia punya usaha bisnis nih, itu tidak hanya satu atau dua, mungkin tiga, dan memiliki pekerja mungkin puluhan atau ratusan, di mana itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Nah, itu jauh lebih logis ketika dia itu mendaftar MBA walaupun S1-nya itu fisika. Berarti yang dikuatkan itu adalah portofolio pengalamannya. Jadi sekalipun linjur, tapi teman-teman dalam keadaan yang saat ini itu memiliki apa ya, memiliki keadaan yang mana keadaan itu apabila teman-teman itu melanjutkan S2 itu jauh lebih meningkat gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita sebagai pelaku ya, pelaku dalam artian kita tuh aktif di bidang itu. Kalau misalnya tidak ya, misalnya kalau misal beda jurusannya itu hampir beririsan ya, sama seperti pengalamanku kemarin itu, yang satunya muamalah, yang kedua itu hukum yang umum. Selagi masih ada concern penelitian di itu dan kita mampu menguasai medan penelitian itu ke depan, berarti itulah jawabannya bahwa bisa atau tidak keluar dari zona itu. Tapi perlu diingat yang pertama ya, waktu itu saya juga hampir mau milih jurusan hubungan internasional, tapi itu concernnya itu adalah ilmu sosial dan digital, tapi itu di hubungan internasional UGM, dan konsentrasinya itu adalah eh, digitalisasi seperti itu. Dimana ketika waktu itu aku baca kurikulumnya itu, satu-satu mata kuliahnya itu sangat spesifik terkait apa yang aku sukai gitu lah. Hampir semester 1, 2, dan 3, dan itu jangka waktunya cepat, 1,5 tahun sudah selesai. Namun waktu itu aku curhat sama temanku begini, apakah aku tuh pengen di prodi ini ya gitu. Tapi kan aku jurusan hukum, sedangkan yang S2 ini hubungan internasional gitu kan. Itu jauh sekali gitu. Sekalipun dia saat itu ada mata kuliah hubungan internasional, tapi kan secara jelas ini perpindahan jurusan. Nah, dia tuh bilang seperti ini, ketika kamu pindah jurusan dengan alasan bahwa konsentrasi penelitian ini sesuai dengan jurusan itu, pertanyaannya adalah apakah hanya dengan menjadi mahasiswa dengan jurusan itulah kamu mendapatkan ilmu itu. Tuh, dalam artian, ketika aku pengen belajar terkait dengan privasi, apakah aku harus ngambil di hubungan HI untuk belajar privasi itu, atau dengan skema ilmu pengetahuan yang lain? Dari tanggapan dia itu ya saya sadar bahwa oh ternyata juga tidak. Gitu. Jadi perlu di apa ya dipikirkan ulang si alasan untuk linjir itu seperti apa. Apa sebagai pelaku dalam artian ya kita itu memang seorang yang berkecimpung di dunia yang ini dituju itu, atau kita sebatas sebagai peneliti yang mana ilmu itu kan luas banget bisa dicapai di berbagai forum. Ini seperti itu ya. Oke, aku kembalikan ke Kak Sela. Oke, terima kasih Mas Anu. Seperti itu ya Kak Nirwan. Mbak Sela, saya izin masuk sedikit ya. Oh iya, silakan Mas Amin. Oke, ini seperti yang dikirim Mas Wicak ya waktu di grup itu, di grup mentoring. Memang ada beberapa yang sepertinya belum sesuai ketentuan begitu ya. Kalau nanti mau submit LPDP, ini saya share screen sedikit biar kalian paham. Sebenarnya yang nggak sesuai ketentuan itu kalian tuh yang mana gitu kan. Oke, sudah kelihatan ya, Sela? Sudah Mas, sudah kelihatan. Nah, seperti yang saya jelaskan waktu di TM, pendaftar itu kan semakin banyak terus ya, pendaftar LPDP. Jadi optimis memang harus ya, tapi dokumen juga harus bisa bersaing gitu. Nah, di poin kekuatan atau kelebihan, di sini kan kami tuliskan nih maksimal 249 karakter per poin gini. Nah, ini kita ambil contoh ini. Ini punyanya Mas Amir nih, saya ngambil dari punyanya dia. Ini kita hitung berapa? Ctrl Shift C, 249.
pas. Ini ketentuan LPDP nih, lebih dari 249 karakter, nggak bisa disubmit. Nah, teman-teman itu ada yang nulisnya panjang banget, satu poin ini. Satu poin begini aja bisa satu paragraf tuh, panjang banget. Itu nggak bisa diupload. Mau nulis panjangnya kayak gimana, nggak bisa. Sama yang kelemahan dan kekurangan itu juga 249 karakter. Kecuali yang lain-lain yang ke bawah ini, mau ditulis panjang juga nggak apa-apa. Tulis panjang. Terus mulai dari riwayat pendidikan sampai penghargaan, ini diisi semua gitu. Apapun itu ya, meskipun hal-halnya masih di sekolahan, SMP, SMA, nggak apa-apa dituliskan semua, jangan ada yang kosong. Jadi dokumennya juga harus bersaing lah dengan dokumen orang-orang di puluhan ribu di luar sana itu. Seperti itu. Makanya kami bilang eh, masih ada yang nggak sesuai ketentuan gitu. Ada yang esainya nulis satu paragraf itu bisa setengah halaman A4 gitu. Coba Anda baca sendiri satu napas, bisa nggak? Habis napasnya pasti. Apalagi reviewer yang baca, itu kesal pasti. Gitu. Itu ya, jadi jangan ada yang kosong gitu. Pengalaman riset ini ditulis. Pengalaman riset itu ya skripsimu itu. Karya ilmiah ya skripsimu juga kalau dia dipublikasikan. Kalau nggak ada publikasi terserah lah apa buku kah mungkin bunga rampai dulu waktu di komisariat di cabang di mana terserah. Jangan ada yang kosong gitu loh. Masa hal-hal begini aja nggak bisa ya kan? Ya gimana mau bersaing gitu. Seperti itu eh, yang perlu diperbaiki. Terus apa lagi ya? Itu aja dulu lah. Biar nggak malam-malam mungkin masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Oke, siap Mas Amin. Ini di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Sangat antusias sekali. Oke, Mas Amin, Mas Amir, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Jadi ini ada dari Kak Siti Nur Soleha bertanya, Kak untuk buat esai yang non LOA kan milih 3 kampus. Nah dalam esai itu, apakah ketiga kampusnya ini dijelaskan atau ditulis atau hanya kampus tujuan utama aja? Oke, terkait penjelasan kampus ya. Ini tidak ada standar baku selain daripada di buku pedoman tuh rencana kontributif harus ya, kecuali maksimal kata. Kalau nggak salah 1.500 sampai 2.500. Nah, kalau dari pribadiku, waktu aku nulis esai itu aku menjelaskan tiga-tiganya, tiga-tiga kampus. Pertama, kenapa kok aku menjelaskan itu? Karena masih banyak space untuk aku untuk menjelaskan itu ya. Satu. Tapi kalau di pengalaman lain juga ada orang yang cuma menjelaskan satu kampus saja di kampus utama. Kenapa kok kayak gitu? Yang pertama memang di kampus pilihan pertama itu secara rencana penelitian atau sesuai dengan bidang apa yang dimau itu sudah jelas. Jadi cukup satu kampus itu sudah cukup. Yang kedua, kalau misalkan cuma penjelasan satu kampus, maka masih ada ruang untuk menjelaskan permasalahan yang telah dihadapi ya. Seperti misalkan teman-teman sudah mengalami pengalaman praktik, oh ya udah ditulis saja. Biar kalau misalnya penjelasan kampus itu kan satu aja menurutku juga sudah cukup karena waktu di wawancara itu yang dimention itu satu kampus aja ya. Nah, sedangkan yang lain itu tidak. Jadi dengan itu tuh masih bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman lebih secara mendetail. Dan itu jauh lebih substansial gitu. Sebagaimana ada yang dijelaskan Mas tadi ya, oh ada unsur pekerjaan masa lampau, refleksi begitu kan. Nanti ada kolaborasi, kemudian hasil kerja dengan orang lain itu seperti apa. Nah, barangkali itu jauh lebih substansial. Namun kalau misalnya tetap mau menjelaskan tiga kampus itu juga tidak apa-apa, asalkan ketiganya itu apa ya memiliki alasan yang logis gitu loh. Gitu sih secara sederhana. Mungkin lebih ke menyesuaikan teman-teman mau nulisnya seperti apa. Begitu. Langsung kembalikan ke Kak Selain.
Baik, terima kasih Mas Amir atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaannya Kak Fathul Laili. Kak mau tanya, saya seorang guru, punya pengalaman selama ngajar. Nah, baiknya tetap disampaikan di bagian penilaian diri atau cukup di esai saja. Dan gimana mengkombinasikannya jika impian jangka panjangnya menjadi dosen? Karena takut jatuh di pertanyaan wawancara, kenapa nggak lanjut guru malah milih dosen? Saya masih bingung menjawabnya biar punya power di depan reviewer, Kak. Hmm, Oke. Nah, terkait dengan ini ya, guru kemudian ingin menjadi dosen itu, saya ada teman juga sih, dia itu sebelumnya juga guru, bahkan, sorry, dia itu guru sejarah ya, dari guru sejarah di SMA begitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba dia daftar LPDP dan lolos gitu. Nah, waktu itu ketika kita sharing sharing session ya terkait kenapa ini kau udah jadi guru kok mau lanjut S2 gitu. Padahal guru kan cukup S1 kemudian PPG. Nah, bahkan dia sendiri kayaknya juga udah PPG gitu kan udah cukup kapabel untuk memenuhi kriteria menjadi seorang guru kan. Nah, secara pengalaman dia itu ternyata dia mendapatkan rekomendasi bahwa sebaiknya si teman saya ini menjadi seorang dosen gitu. Jadi apa ya berdasarkan pengalaman dia bertemu mungkin secara kinerja kemudian juga pengalaman pribadinya dia itu disarankan orang lain untuk menjadi dosen. Tapi untuk apa ya untuk pertanyaan ini justru aku kurang terlalu menguasai ya terkait dengan guru kemudian menjadi dosen. Nah, barangkali lebih ke bagaimana penguatan esensi ini sih, esensi ini betul nggak sih butuh S2 apa enggak? Mohon maaf ya Kak Fatul Laili ini saya kurang kapabel untuk menjawab terkait konteks masalah guru dan dosen ini. Seperti itu Kak Sela. Oke, baik. Seperti itu ya, Mbak Laili. Ini Mbak Laili katanya pengen dikenalin ke temennya Mas Oke, buat nanti sharing. bisa hubungi saya dulu aja. Coba nanti saya mintakan tolong ya ke beliau. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Mas Amir dari Kak Santi. Kak izin bertanya, tadi kan ada yang dibahas soal konsistensi. Kalau misalnya udah pernah daftar tapi nggak lulus, terus pas daftar lagi ganti jurusan dan rencana kontribusi itu gimana Kak? Oke. Nah, ini juga saya dapat curhat dari teman saya terkait ini. Dia ini ya, kalau sekarang dengan istilah share gitu, dalam artian dia bukan STEM ya, dia sosum gitu. Nah, awalnya dia menggunakan isu, katakanlah perumpamaan isunya A di tahap satu. Dan tahap B itu karena apa ya, ini ada perubahan kebijakan industri strategis itu. Nah, untuk merespon itu jadi berubah haluan gitu. Nah, daya dukungnya beralih kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh kebijakan tuh membuat kita ya mungkin kayak agak terlihat pragmatis gitu loh. Yang sebelumnya ada bisa jadi, yang sebelumnya tidak ada bisa diada-ada gitu. Nah, sebenarnya lebih kembali ke, oh ya pertanyaan lebih ke, saya yang pertama, yang perlu dimaksud itu adalah apakah LPDP itu sebenarnya ada database nggak sih gitu. Kalau misalnya tahap pertama tuh mengangkat isu ini, yang kedua isu ini, ketiga beda lagi atau sana tuh, apakah reviewer itu ngeh kalau adanya ketidakkonsistenan itu saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Tapi kalau misalkan mau benar-benar pragmatis gitu ya, ada perubahan dari A ke B, itu lebih baik kembali ke diri sendiri lagi sih. Dalam artian kayak teman-teman tuh butuh nggak sih S2 ini? Sebab pengalaman teman saya kemarin itu adalah di wawancara itu dia sudah menjelaskan permasalahan substansial ya di bidang hukum ini tuh A, B, C, dan D. Tapi ketika diberikan pertanyaan apakah benar jawabannya itu dia itu harus S2 atau tidak? Nah ini yang perlu ditekankan gitu. Esensi S2, kebutuhan S2 itu seperti apa? Nah barangkali itu yang perlu di apa ya perlu di apa ya perlu direfleksikan teman-teman gitu loh.
konsistensi dalam artian kebutuhan S2 itu sejauh mana gitu, selinier dengan apa gitu. Kalau waktu yang kemarin itu kan saya walaupun ada lincur secara prodi, tapi secara topik penelitian itu saya linear-linear aja. Jadi saya tetap masih bisa menguasai. Tapi kalau misalnya ini perbedaannya itu benar-benar ketara itu ya balik lagi kebutuhan pribadi akan S2 itu seperti apa. Mungkin bisa dijawab pribadi masing-masing. Seperti itu. Mungkin bisa ditambah yang lain barangkali. Kalau ini misal Ya, pertanyaan saya terakhir, tambahin Mas Amir. siapa Mas Amin? Iya, eh, siapa namanya? Interviewer LPDP itu tahu kok, mereka itu tahu kalau kita ini daftar LPDP yang keberapa kali karena ada datanya memang, dan itu ada sistemnya. Mereka bisa tahu, dan mereka ya tetap akan menanyakan itu nanti di wawancara, misalnya ini sudah pendaftaran LPDP yang keberapa kali. Mereka akan tanya itu biasanya. Tapi meskipun mereka nggak tanya, mereka tahu kok, mereka punya datanya, kalian udah daftar berapa kali. Karena data dari award pertama pun dari 2013 sampai sekarang itu masih tersimpan, dan itu masih kelihatan di interviewer. Nah, terkait kalau nanti Linta apa ganti jurusan gitu kan, jurusan yang sebelumnya sama yang kedua diganti, dan eh, kalau interviewernya bertanya ini pendaftaran LPDP yang keberapa, kalau kamu jawab ini yang kedua atau ini yang ketiga, ya tentu akan ada follow up question kan, ada pertanyaan lanjutan lagi. Nanti kemarin gagalnya di mana? Terus bedanya yang dulu dengan yang sekarang apa? Sudah diperbaiki apa belum? Ya pasti diulik-ulik, dan mereka akan mencari tahu itu. Oh, ternyata ada perubahan dari yang dulu dengan yang sekarang. Nanti diulik-ulik lagi, kenapa dirubah? Kan kenapa 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 ganti jurusan? Kenapa ganti rencana kontribusi? Itu bisa bisa saja diulik-ulik, sangat sangat mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Dan kembali lagi ke ini ya, faktor luck juga ada sih. Kita ketemu interviewer itu orang yang kayak gimana, itu di luar kendali ya. Mau dapat orang yang baik atau mempermasalahkan soal perbedaan batch lalu dengan batch sekarang. Ada yang juga baik-baik aja, santai-santai aja. Tergantung interviewer, orang tuh beda-beda memang. Ini aja sih, yakinkan aja. Kenapa yang sekarang lebih baik daripada yang dulu? Kenapa harus eh, ganti jurusan gitu, atau kenapa harus kamu yang lanjut studi? Pokoknya yakinkan aja selama wawancara itu nanti itu. Saya pikir nggak ada soal ya, mau diganti jurusan, mau ganti esai, ganti apa segala macam, nggak ada masalah selagi bisa menjawab dengan baik ya di wawancara itu. Itu sih, Mbak Sela. Oke, terima kasih Mas Amir, Mas Amin atas jawabannya ya. Semoga teman-teman tidak lagi merasa kecil atau tidak lagi bingung terkait dengan pendaftaran LPDP ini. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara ya, mohon izin teman-teman bisa open kamera dan memakai virtual background yang sudah dibagikan di grup, dan kita berfoto bersama, foto virtual. Ada yang pakai HP sepertinya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Seadanya teman-teman nggak apa-apa. Yuk, yuk, di open kameranya yuk. Telat tadi. Hmm, buat yang publikasi itu apakah sesignifikan itu? Iya, harusnya iya. Apalagi kalau rencana kontribusinya akademisi. Lah, akademisi kok nggak ada riwayat publikasi, gimana ini? Kecuali tadi rencananya profesional, paling publikasinya ya paling-paling skripsi. Kalau skripsi nggak publikasi juga nggak masalah sih. Ada aja yang lolos gitu. Tapi kalau ada ya kenapa nggak ditulis? Oke, sudah ini kayaknya. Langsung aja, Mbak Sela Ya, mungkin. sudah. Oke.
Satu, dua, tiga, tahan senyum. Sekali lagi ya teman-teman. Oke, satu, dua, tiga, tahan senyum. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Eh, Semangat semuanya. Mohon maaf semangat kalau ada semangat. keliru tadi. Iya, Semangat. Teman-teman, Masih Mas Amin, Kak Sela. banyak baik. banget ini ya kebijakan baru. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berhadir pada workshop kita malam hari ini. Sampai jumpa di workshop-workshop selanjutnya. Dan tetap semangat ya teman-teman. Apabila saya memiliki kesalahan dalam memandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qawamin turun. Suma salam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Amir Ilham, buru-buru dah. Santai Pak, santai Enggak, Mas santai. Amin. Oke, santai. Semangat teman-teman. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama.